Gimana cara jawab pertanyaan, ceritakan masalah terberat yang pernah kamu hadapi dan cara kamu mengatasinya. Tonton terus untuk tahu jawabannya. Hai guys, nama gue Samuel, gue seorang HR Manager dengan pengalaman kerja kurang lebih 8 tahun. Di channel ini, kalian akan menemukan tips-tips dan pemikiran gue seputar HR, perjalanan karir, dan juga kehidupan dewasa muda dalam bahasa yang sederhana. Buat kalian yang baru gabung di sini, gue akan bikin satu video tiap minggunya dan akan seneng banget kalau kalian mau subscribe dan join di community di channel ini. Di channel ini, gue punya alamat email yang memang gue khususkan untuk teman-teman yang kepengen nanya. Alamat emailnya kamu bisa lihat di layar dan welcome untuk email pertanyaan apa aja yang kalian punya seputar karir dan dunia kerja. Nah, sebenarnya video hari ini adalah jawaban gue dari pertanyaan salah satu follower mengenai pertanyaan sulit yang dia dapetin pada saat interview. Pertanyaannya berbunyi seperti ini. Ceritakan masalah terberat yang pernah kamu hadapi dan cara kamu mengatasinya. Nah, kita coba step by step akan kupas cara berpikir untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, sebenarnya ini adalah pertanyaan yang sangat bagus untuk dijawab menggunakan teknik STAR. Teknik STAR sudah sering banget gue bahas baik di YouTube, TikTok maupun Instagram, dan kalau kalian ketinggalan videonya, jangan khawatir, akan gue taruh linknya di pojok kanan atas. Nah, teman-teman bisa nonton nanti. Tentunya setelah teman-teman mempelajari STAR teknik di video tadi, teman-teman juga perlu memilih cerita. Masalah banyak dalam hidup kita pastinya, dan semuanya bisa dibilang masalah berat, tergantung dari cara kita menceritakannya. Tapi ada masalah-masalah yang teman-teman nggak bisa apa-apain, karena memang apa yang terjadi itu di luar kendali teman-teman. Jangan pilih masalah yang seperti itu. Contoh masalah yang kurang baik, misalkan, ya Pak, saya teringat sampai sekarang orang tua saya sakit-sakitan. Saya dikucilkan oleh keluarga besar saya karena orang tua saya berhutang. Adik saya pindah agama, jadi saya nggak deket dengan keluarga besar. Kenapa gue bilang cerita-cerita seperti ini kurang baik? Karena pertama, ini cerita yang personal banget. Kamu menceritakan tentang kondisi keluarga, kamu menceritakan tentang adik kamu yang pindah agama, dan kamu dikucilkan keluarga besar. Mungkin HRD kamu open-minded dan bisa mendengarkan. Tapi ada kemungkinan juga sebenarnya HRD nggak nyaman mendengarkan masalah keluarga kamu yang terlalu pribadi. Kemudian, alasan kedua kenapa ini bukan cerita yang baik adalah karena banyak dari masalah ini sebenarnya tidak bisa kamu selesaikan. Orang tua kamu sakit-sakitan. Ya, yang bisa kamu lakukan hanyalah jadi anak yang baik, mungkin bantu merawat orang tua di rumah. Orang tua kamu berhutang. Sangat besar kemungkinannya kamu tidak punya uang untuk membantu melunasi utang orang tua kamu. Kemudian adik kamu pindah agama. Adik kamu pindah agama adalah urusan adikmu dengan kepercayaan hatinya, bukan sesuatu yang bisa kamu selesaikan, bukan suatu masalah yang mungkin membutuhkan solusi. Jadi, ketika memilih cerita, kamu mau memilih cerita di mana kamu punya peran aktif untuk memberikan solusi atas masalah tersebut. Kalau tadi kita udah bahas contoh cerita yang kurang baik, sekarang gue mau kasih contoh cerita yang menurut gue oke banget untuk dipakai menjawab pertanyaan ini. Masalah terberat saya adalah ketika saya ditugaskan memimpin kegiatan di kampus yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Salah satu challenge terbesar yang pernah saya hadapi adalah ketika saya merintis bisnis bersama teman-teman kampus saya. Saya mendapatkan proyek yang harus diselesaikan dalam tenggat waktu yang menurut saya sebetulnya tidak masuk di akal. Nah, kebalikan dari contoh-contoh yang kurang baik sebelumnya, kamu lihat di sini bahwa semua contoh yang kamu keluarin ini adalah contoh masalah-masalah di dunia profesional. Cerita-cerita ini berhubungan dengan gimana kamu bekerja, gimana kamu bersikap di dunia profesional, dan gimana kamu menyelesaikan masalah secara profesional. Terhadap masalah pertama, kamu bisa ceritakan apa saja kesulitan yang dihadapi saat mengerjakan tugas di kampus.
Apa saja yang kamu lakukan, apa saja yang kamu kerjakan untuk menyelesaikan masalah, dan hasilnya seperti apa. Sama juga halnya ketika kamu ceritakan tentang bisnis. Bagaimana bisnis itu dimulai, apa saja kesulitan yang kamu hadapi pada saat merintis bisnis, kesulitan keuangan, kesulitan knowledge, kesulitan network mungkin, dan bagaimana cara kamu menghandle situasi tersebut sehingga hasilnya memuaskan. Sama juga halnya ketika kamu cerita tentang deadline, tentang waktu yang tidak cukup untuk mengerjakan sesuatu. Kamu bisa menceritakan apa yang kamu lakukan untuk mengelola waktu yang sempit. Kamu bisa ceritakan bagaimana kamu bekerja dengan lebih efisien. Kamu bisa ceritakan bagaimana strategi kamu untuk meyakinkan pemilik proyek bahwa pekerjaan kamu sudah cukup dalam waktu yang terbatas. Balik lagi, ini bukan interview sama calon mertua, tapi interview kerja. Jadi yang kamu mau ungkapkan dan terus sampaikan adalah bagaimana kamu berfungsi dan berkapasitas dalam seharian kamu sebagai seorang pekerja profesional. Bukan cerita sedih tentang keluarga yang sakit, tentang adik yang pindah agama, tentang utang orang tua yang mungkin sedih, sulit, tapi tidak bisa kamu selesaikan sendirian. Kesan yang ingin kamu berikan setelah menjawab pertanyaan ini adalah kesan bahwa kamu megang, kamu bisa ngerti gimana cara handle situasi kamu, gimana cara nyelesain masalah-masalah kamu, dan bukan untuk menimbulkan rasa kasihan di mata HRD. Wah, kasihan ya orang tuanya utangnya banyak. Wah, kasihan ya keluarganya dikucilkan, dan sebagainya. Itu bukan dampak yang tepat yang kamu mau hasilkan dari percakapan ini. Jadi di sini kamu nggak mau curhat. Ketika rekruter menanyakan tentang masalah terbesar, bukan berarti rekruter sedang peduli dengan hidup kamu. Bukan. Rekruter kepengen tahu masalah apa sih yang jadi masalah terbesar buat kamu, dan apakah kamu udah punya solusi, apakah kamu punya cara untuk menyelesaikan atau menghilangkan masalah tersebut. Kalau jadinya malah curhat, kurang tepat ya, karena kamu sedang interview kerja, bukan interview dengan psikolog. Pertanyaannya jelas tadi, ceritakan masalah terberat yang kamu hadapi dan cara kamu mengatasinya. Jadi kalau belum ada solusinya, jangan diceritain masalahnya. Ceritakan masalah yang sudah kamu selesaikan dan solusinya jelas. Definisi berat tuh apa, Kak? Beratnya gue sama beratnya rekruter kan beda, belum tentu sama. Nah, ini pertanyaan yang valid, tapi kamu nggak usah pusingin. Karena rekruter pun akan bisa ngelihat kapasitas kamu sebagai seorang mahasiswa atau seorang first jobber untuk menyelesaikan masalah tertentu, pasti juga akan dinilai di mata rekruter. Dan pada akhirnya subjektivitas yang main. Bisa aja sebenarnya masalahnya kecil buat kamu, tapi di mata rekruter itu udah cukup jadi solusi yang menarik. Atau bisa aja masalahnya besar, solusinya keren, tapi rekruternya ya nggak suka aja sama kamu, jadi akhirnya nggak dilulusin. Jadi nggak usah terlalu dipusingin, apakah ini masalah besar, cukup besar, terlalu besar, masalah kecil. Kalau ini menurut kamu masalah terberat, ya ceritakan apa adanya. Kan pada akhirnya ini cerita kamu, ya harus yang benar-benar kamu sudah alami sendiri dong. Pada akhirnya interview itu mirip-mirip kencan. Ini gue sering bilang, subjektivitas akan main dan rekruter akan menilai berdasarkan standar yang rekruter punya. Kalau cocok, ya syukurlah, puji Tuhan, alhamdulillah, maju ke tahap selanjutnya. Kalau nggak cocok, jangan sedih, jangan kecewa, masih ada interview lain di tempat lain yang kamu bisa coba. Itu tips dari gue untuk menjawab pertanyaan masalah terberat dan cara mengatasinya. Kalian punya pertanyaan apa lagi yang kalian pengen tahu jawabannya? Bisa tulis di komen di bawah atau bisa juga kirim email ke tanyakosen@gmail.com. Thank you udah nonton sampai sini. Jangan lupa like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman lain yang membutuhkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. See ya!